Episode 32. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Indra tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Rehan benar-benar melihatnya. Dengan wajah kusam. Benar-benar ketakutan. Preman seperti Indra berada di depan Ariel. Seperti kertas. Mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Dan Ariel menjatuhkan mereka setelah 3 pukulan. Apakah itu manusia? Apakah aku membiarkanmu pergi? Sebuah suara dingin datang dari telinganya. Indra ketakutan. Dan memutar kepalanya. Ketika Indra melihat bahwa itu adalah Ariel, dia tidak bisa mempercayainya. Ariel, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu mengacaukanku, keluarga Wijaya akan hancur. Apalagi kamu, kata Indra. Bawa aku menemui Bimo. Atau aku akan membunuhmu. Kata Ariel dingin. Berani. Kekuatan tangan Ariel berangsur-angsur meningkat. Dan Indra merasa semakin sulit untuk bernapas. Panik melintas di matanya akhirnya. Kau biarkan aku pergi dulu. Dan aku akan mengantarmu ke sana. Kata Indra. Pergi. Kelompok 3 orang meninggalkan ruang VIP. Ketika anak buah Indra melihat adegan ini, mereka mengepung. Ariel, kamu mencari kematian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan keluarga Wijaya. Seluruh keluarga Wijaya akan dikompromikan olehmu. Indra mengancam. Ariel tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Indra merasa lehernya hampir dipotong olehnya. Hidupmu ada di tanganku. Satu lagi omong kosong. Kamu tidak akan melihat matahari besok, kata Ariel. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Saat masuk ke kantor Indra, Ariel membiarkan semua anak buah Indra keluar. Ketika dia melihat Bimo yang berdarah, dia membuang Indra. Bagaimana keadaanmu? Ariel bertanya ketika dia berjalan ke sisi Bimo. Bimo mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Dan ketika dia melihat Ariel, dia bingung, mengapa kamu di sini? Melihat kamu tidak membuka pintu kiosmu, aku takut akan membeli rokok palsu di tempat lain. Ariel berkata sambil tersenyum. Bimo tersenyum jelek. Dan berkata, pergi. Aku tidak ingin menyakitimu. Indra bukanlah orang yang bisa kamu provokasi. Aku adalah orang yang tidak suka merokok rokok palsu. Kamu tidak membuka toko. Apakah saya akan berhenti merokok? Apa perbedaan antara ini dan membunuh saya? Ariel membantu Bimo. Baru saat itulah Bimo melihat Indra yang ditundukkan. Dan tiba-tiba menjadi gugup saat memikirkan istrinya. Berjalan gemetar ke sisi Indra. Dia bertanya, Indra, di mana istriku? Indra dipegang oleh Rehan dan tidak bisa bergerak. Setelah memandang Ariel dengan kejam, Indra berkata, kamu akan mati. Aku akan melepaskanmu. Dan aku akan membunuhmu. Saat ini Bimo menjadi gila. Menjambak rambut Indra. Dan terus-menerus mengetuk dengan kepalanya. Berteriak, di mana istriku? Di mana dia? Tenang dulu. Ariel meraih tangan Bimo dan menendang Indra pergi. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Indra. Tapi Bimo dia telah terluka parah. Dan terus mengetuk seperti ini lagi dia juga kurang enak. Indra berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya. Menggertakkan giginya dan berkata kepada Ariel. Aku akan membunuhmu. Dan keluarga Wijaya tidak akan ada lagi di Bandung. Bimo menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ariel. Lepaskan aku. Melihat mata gila Bimo, Ariel melepaskannya. Itu dia. Jika Kauri ditangkap, dia tidak akan tenang. Indra, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana istriku? Suara Bimo sangat dingin. Wajah berdarah itu seperti iblis. Indra sepertinya masih tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena menurutnya, apakah itu Bimo atau Ariel, dia tidak berani melakukan apapun padanya. Aku belum menjelaskannya padamu. Dia sudah mati. Dia sudah mati sejak kamu ditangkap, kata Indra. Bimo tidak gila seperti sebelumnya, tapi luar biasa tenang. Ariel bisa merasakan bahwa niat Bimo telah dibungkus dengan niat membunuh. Panggil bawahanmu dan panggil sebanyak yang kamu mau. Ariel memberitahu Rehan jika Bimo benar-benar membunuh Indra di sini. Tidak mungkin bagi beberapa dari mereka untuk mundur secara keseluruhan. Rehan mengeluarkan telepon dengan panik dan dengan cepat memanggil nomor bawahannya. Karena dia sudah siap untuk bertarung.
Kamu bisa berjalan bersamanya di jalan lorong. Dia takut gelap, kata Bimo. Indra memandang Bimo dengan jijik dan berkata, apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu tahu berapa banyak reaksi berantai yang akan aku sebabkan ketika aku mati? Bukan hanya kamu, tetapi kalian bertiga akan dikuburkan bersamaku, juga sebagai keluarga Wijaya. Rehan menyeka keringat dingin secara diam-diam. Dia tahu bahwa kata-kata Indra tidak membual sama sekali. Tidak seperti Galang. Meskipun Galang juga memiliki latar belakang, dia tidak signifikan dibandingkan dengan Indra. Kasino bawah tanah Indra memiliki pendapatan tahunan yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditebus. Jika tidak, dia akan duduk di penjara sejak lama di banyak tempat. Begitu sesuatu terjadi padanya, yang mempengaruhi kepentingan terlalu banyak orang. Apakah ada tempat bagi mereka di Bandung? Bimo, tenanglah. Tidak ada gunanya bagi kita jika dia mati. Rehan membujuk penampilannya. Masih Rehan yang mengenal dirinya sendiri. Bimo, apakah kamu benar-benar berani? Indra memandang Bimo dengan jijik. Bimo, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, kata Ariel. Rehan terkejut. Ariel bahkan tidak melihat Indra di matanya. Lalu apa yang dia katakan barusan? Bukankah dia tampak pemalu dan takut? Bah, Indra memandang Ariel dengan ejekan, dan berkata, kamu pembual sampah. Tahukah kamu siapa di belakang saya? Ariel bahkan tidak melihat ke arah Indra. Dia berkata kepada Bimo. Berkata, aku menunggumu di luar. Sebelum pergi, Ariel memanggil Rehan. Kantor sudah dikelilingi oleh orang-orang Indra. Melihat Ariel dan Rehan berjalan keluar, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kamu mengecewakan saya. Ariel benar-benar mengabaikan bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Dan wajahnya ringan dan berangin dan dia tidak berpura-pura. Rehan menundukkan kepalanya. Dia memang menunjukkan kepengecutan dalam masalah ini. Tetapi menurut pendapatnya, seringkali Indra layak menerimanya, takut. Orang-orang di belakangnya tidak boleh diremehkan. Dan mereka akan menggerakkan seluruh tubuh. Siapa yang bisa menebak turbulensi seperti apa yang akan terjadi setelah kematian Indra? Saudara Ariel, apakah Anda benar-benar tidak takut? Rehan berkata tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa Ariel bisa begitu tidak bermoral. Ariel tersenyum tipis. Bagaimana mungkin hanya kota awan yang membuatnya gentar? Bimo belum keluar dari kantor. Orang-orang Rehan tiba lebih dulu. Semua penjudi diusir. Dan kasino penuh dengan lebih dari 200 anak buah Rehan. Baru saat itulah Rehan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu. Setidaknya sekarang aman. Butuh waktu setengah jam bagi Bimo untuk keluar dari kantor Indra. Dia berlumuran darah. Dan matanya kusam. Ariel tahu bahwa istrinya mungkin benar-benar telah meninggal di tangan Indra. Bisakah Anda membantu saya, Naas? Bimo berkata dengan suara serak. Tidak masalah. Saya ingin membawanya kembali ke desa Sunda. Saya butuh mobil, kata Bimo. Ruang interogasi kasino. Ini adalah ruang penyiksaan yang disiapkan untuk Santi. Bimo menemukan mayat istrinya di dalam. Ketika Bimo membawa mayat itu ke lobi kasino, dia tiba-tiba berhenti. Dia berkata dalam hati, Bandung, aku kembali. Pada saat ini, Bimo tinggi dan lurus. Bukan lagi citra bos toko rokok. Seolah-olah dia telah kembali ke pahlawan yang tak terkalahkan 5 tahun yang lalu. Ariel secara pribadi mengantar Bimo kembali ke desa Sunda tanpa kremasi. Di halaman belakang rumah tua Bimo, Ariel dan Bimo menggali lubang bersama. Sebuah batu nisan sederhana mendirikan kesedihan hidup Bimo. Saat berjongkok di depan kuburan, Bimo memiliki senyum kecil di sudut mulutnya. 8 tahun yang lalu, dia bilang dia ingin melihat betapa indahnya Cloud City. Butuh waktu 3 tahun baginya untuk mencapai puncak Cloud City. 5 tahun lalu, dia berkata bahwa dia lelah dan ingin beristirahat. Dia meletakkan semuanya dan tinggal bersama istrinya. Jika Anda menginginkan awan, saya akan memberi Anda awan. Jika Anda ingin air pasang surut, saya akan membiarkan air pasang surut. Ini adalah keberanian Bimo. Bersedia menjadi pasang surut keindahan. Persetan. Kamu sangat egois. Bahkan dengan watak.
Setelah Ariel mendengar kata-kata Bimo, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Bimo tersenyum pahit dan menatap Ariel dan berkata, "Jika aku adalah kamu, kamu akan melakukan hal yang sama." Pertanyaan ini menyebabkan Ariel tenggelam dalam pikirannya. Tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak cukup kuat dia tidak bisa melindunginya. Jika saya bisa mengetahui ini lebih awal, hal-hal mungkin tidak berkembang sampai saat ini." Bimo mencakar tanah. Bersambung.